Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di my channel. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi kelas Bahasa Inggris lintas minat kelas 12, yaitu tentang adjective clause. Oke, dengan saya Bu Dewi Nikmatin. Kali ini kita akan membicarakan tentang adjective clause. Ini masih masuk di dalam KD 3.2 ya, Bahasa Inggris lintas minat kelas 12. What is adjective clause? Adjective clause atau biasa kita mengenal dengan relative clause adalah suatu klausa yang tidak dapat berdiri sendiri atau dependent clause. Dia berfungsi sebagai modifikasi atau menjelaskan noun atau pronoun pada suatu kalimat kompleks. Jadi adjective clause ini dia fungsinya adalah menjelaskan suatu noun pada sebuah kalimat. Nah, begitu simpelnya. Adjective clause atau relative clause ini akan selalu berada di belakang noun atau benda yang ia jelaskan. Oke, adjective clause kita langsung ke contohnya saja ya untuk memahami. Kita punya suatu kalimat, misalnya ini, she took my book. She took my book. She di sini adalah sebagai subjek, took sebagai predikat, dia adalah verb, lalu my book adalah objeknya. Jadi ini adalah kalimat yang kompleks ya, kalimat yang sempurna. She took my books. Selanjutnya, kita punya kalimat kedua, yaitu she wears black jacket. She ini adalah subjeknya, wears itu adalah verbnya, black jacket adalah objeknya. Oke, jadi dua kalimat ini adalah kalimat yang sempurna, kalimat yang kompleks ya, dia punya subjek, predikat, dan juga objek. Dia mengambil buku saya. Dia memakai jaket hitam. Nah, berarti kan dari dua kalimat ini ada sesuatu yang sama. Yang sama adalah dia, she. Jadi, kita bisa membuat dua kalimat ini lebih simpel dalam satu kalimat dengan cara menggabungkannya. Karena ada yang sama ya. Jadi kalimat kedua ini adalah penjelasan dari she gitu. Maka akan terjadi kalau digabung akan she wears black jacket took my book. Gitu kan? Ini adalah keterangan kalimat kedua yang menerangkan she. Nah, di sini kan ada dua she jadinya. Nah, ini kan tidak bisa. Tidak boleh, maka she yang kedua ini diganti who. Kalimatnya akan menjadi she who wears black jacket took my book. Gitu ya. She who wears black jacket took my book. Nah, dari contoh ini jadi artinya kan, dia yang memakai jaket hitam mengambil bukuku. Jadi dari contoh kalimat ini kita dapat menyimpulkan apa sih adjective clause. Adjective clause itu adalah kalimat atau klausa ya. Jadi dia adalah suatu kalimat, bukan phrase. Dia punya subjek, dia punya predikat. Adjective clause itu. Yang kedua, adjective clause itu menjelaskan noun dalam sebuah kalimat. Jadi, adjective clause itu menjelaskan sebuah noun dalam kalimat. Nounnya bisa berupa subjeknya ataupun objeknya. Lalu yang ketiga, adjective clause ini menggunakan kata hubung. Kata hubungnya ada dua macam, yaitu relative pronoun dan juga relative adverb. Relative pronounnya itu ada who, whom, whose, which, dan juga that. Lalu relative adverbnya itu ada when, where, sama why. Itu ya. Jadi adjective clause itu menggunakan kata hubung, relative pronoun, dan juga relative adverb.
Selanjutnya, how to form adjective clause. Bagaimana sih kita membentuk suatu adjective clause? Yang pertama kita bentuk dari relative pronoun dulu ya. Relative pronoun ini juga dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah relative pronoun yang dia mengarah ke subjek. Ya, ini kata hubung yang dia akan menggantikan subjek. Ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama who. Who ini untuk menggantikan subjek yang berupa orang. Jadi kalimat subjek yang digantikan adalah orang. Lalu ada juga which. Ini adalah subjek yang digantikan adalah benda. Jadi kita pakai which. Lalu yang ketiga ada that. Kalau that ini subjek yang digantikan bisa berupa orang, bisa berupa benda. Jadi bisa masuk kedua-duanya. Oke. Kita langsung ke contoh kalimat. Contoh kalimatnya adalah I meet the man. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua, he visited your house yesterday. I meet the man. Aku bertemu seorang laki-laki. He visited your house yesterday. Dia mengunjungi rumahmu kemarin. Nah, berarti kan ada sesuatu yang sama. Yang sama adalah the man dan juga he. Aku bertemu seorang laki-laki. Dia mengunjungi rumahmu kemarin. Nah, ini kalau misalnya disatukan, kan yang dijelaskan adalah the man-nya. Kalimat kedua ini menjelaskan the man, ya kan? Karena yang sama kan he-nya ini. He kan letaknya sebagai subjek. Jadi, kata ganti apa? Relatif pronounnya kita pakai mana? Karena he adalah orang, maka yang kita pakai adalah who. Jadi kalimatnya akan menjadi I meet the man who visited your house yesterday. Aku bertemu laki-laki yang mengunjungi rumahmu kemarin. Begitu ya. Kita bisa juga menggunakan that, karena that kan bisa juga untuk orang ya. Jadi kalimatnya akan berubah menjadi I meet the man that visited your house yesterday. Gitu ya. Kita menginjak ke contoh kedua. I have a beautiful purse. Aku punya dompet yang cantik. It is from my boyfriend. Ini dari pacarku. Misalnya gitu ya. Ini yang sama apa? I have a beautiful purse. Aku punya dompet. Itu dari pacarku. Berarti yang sama kan purse-nya sama it. Dompet sama it ini kan merujuk ke satu hal yang sama. Jadi, nah, it ini kita fokus pada kalimat yang kedua ya. It is from my boyfriend. It yang sama tadi, it ini kan posisinya di subjek, ya kan? Jadi nanti relatif pronoun yang dipakai adalah antara who, which, atau that. Nah, terus permasalahannya adalah it. It ini adalah orang atau benda. Nah, jadi karena it ini merujuk ke purse, dompet, jadi it ini adalah benda. Jadi relatif pronoun yang sesuai adalah which. Kalimatnya akan menjadi I have a beautiful purse which is from my boyfriend. Begitu ya. Contoh berikutnya. The letter is lost. Suratnya hilang. It was written by Afghan. Itu ditulis oleh Afghan. The letter is lost. It was written by Afghan. Hal yang sama apa? Hal yang sama adalah the letter, surat itu, dan juga it. It ini kan merujuk kepada the letter. Jadi, it was written by Afghan ini akan menempel pada the letter karena ini menjelaskan the letter. Gitu ya. Nah, karena it ini di sini posisinya sebagai subjek, maka relatif pronoun yang sesuai adalah antara who, which, atau that. It ini adalah benda, jadi yang cocok adalah which dan juga that.
gitu ya. Kalau digabung menjadi adjective clause, kalimatnya akan menjadi the letter which was written by Afgan is lost. Surat itu yang ditulis oleh Afgan telah hilang. Maksudnya seperti itu ya. Oke, itu tentang relative pronoun yang subjek. Berikutnya, how to form adjective clause itu relative pronoun object. Relative pronoun object kita punya whom, kita punya which, dan juga kita punya that. Whom ini adalah untuk menggantikan objek berupa orang. Ya, jadi whom ini yang digantikan adalah orang. Kalau which ini yang digantikan adalah benda. Oke. Kalau that ini objek yang digantikan bisa orang, bisa benda. Kita masuk ke dalam contoh kalimatnya. Kalimatnya adalah I know the girl. You talked to her this morning. Aku tahu gadis itu. Kamu berbicara padanya pagi ini. Ya kan? Aku tahu gadis itu. Kamu berbicara padanya pagi ini. Berarti yang sama apa? Yang sama adalah the girl dan her. Ya kan? Yang sama adalah the girl dan her. Nah, karena posisi her di sini dia adalah sebagai objek ya. Ini subjek, ini predikat, ini objeknya. Jadi her ini kan sebagai objek. Nanti kan kalau ini hilang berarti harus digantikan relative pronoun yang untuk objek, yaitu antara whom, which, atau that. Nah, karena her ini adalah manusia, orang, jadi nanti kata relative pronoun yang menggantikan adalah whom. Begitu ya. Kalau digabung dia akan menjadi I know the girl whom you talked to this morning. I know the girl whom you talked to this morning. Jadi her-nya hilang ya, diganti whom, tapi whom-nya nempel di the girl. Gitu. Contoh yang ini selain whom kita juga bisa memakai that. I know the girl that you talked to this morning. Contoh kalimat yang kedua adalah the temple is closed. Candinya tutup. Candi itu tutup. Many people adore it. Banyak orang mengaguminya. Berarti hal yang sama apa? Hal yang sama adalah candi, the temple, dan juga it, mengaguminya, ya kan? Mengagumi candi. Jadi yang sama adalah candi dan it. Jadi nanti kalau digabung, it-nya ini hilang. Nah, karena it ini posisinya di objek, ini subjek, ini predikat, lalu ini objek ya. Karena it ini posisinya di objek, maka relative pronoun yang nanti akan menggantikan itu antara whom, which, dan juga that. Gitu ya. Jadi antara tiga ini. Karena dia posisinya di objek. Lalu mana yang cocok? Karena it ini merujuk ke temple, barang ya, benda. Jadi kata yang cocok adalah which. Kalimatnya akan menjadi the temple which many people adore is closed. Ya kan? Ini kan menjelaskan temple, maka ini harus nempel ke temple. It-nya hilang digantikan which. Gitu ya. Jadi the temple which many people adore is closed. Kalimat yang terakhir yaitu the cat is in the kitchen. Kucing itu berada di dapur. You are looking for it. Kamu sedang mencarinya. Nah, the cat is in the kitchen. Kucing itu berada di dapur. You are looking for it. Kamu sedang mencarinya. Berarti kan hal yang sama adalah it dan juga the cat. Gitu ya. Jadi nanti it-nya hilang. Ini kalimat ini akan nempel pada the cat. Kalimatnya akan menjadi the cat which you are looking for is in the kitchen. The cat which you are looking for is in the kitchen.
kucing yang kamu cari ada di dapur. Begitu ya. Lalu selanjutnya, how to form adjective clause itu dengan relatif pronoun yang ketiga, yaitu possessive. Possessive itu adalah kepemilikan, kepunyaan. Nah, possessive pronoun ini adalah hanya satu aja, yaitu whose. Hanya whose saja ya. Contohnya, my uncle built the house. My uncle built the house. Its windows are very big. Pamanku membangun rumah. Jendelanya sangat besar. Berarti ini kan merujuk ke jendela rumahnya itu kan. Jadi my uncle built the house, its windows are very big. Merujuk kepada the house-nya. Jadi ini nanti kalimat kedua menjelaskan the house. Kalimat kedua ini akan menempel pada the house. Its ini nanti akan hilang, digantikan oleh whose, karena ini termasuk kepemilikan ya. Kalimatnya akan menjadi my uncle built the house whose windows are very big. Pamanku membangun rumah yang jendelanya sangat besar. Seperti itu ya. Contoh kalimat kedua yaitu the woman got an accident. Wanita itu kecelakaan. Her son is a doctor. Anaknya adalah seorang dokter. Nah, yang sama apa? Yang sama adalah the woman, wanita itu, dan juga her son kan, anaknya. Yang sama kan nyanya itu. Nyanya itu kan merujuk ke the woman. Jadi kalimat ini nanti, kalimat kedua ini akan menempel pada the woman. Her ini nanti akan digantikan oleh whose. Kalimatnya akan menjadi the woman whose son is a doctor got an accident. Wanita yang anaknya adalah seorang dokter itu mendapat kecelakaan. Itu maksudnya ya. Lalu untuk selanjutnya, how to form adjective clause, ini yang terakhir adalah tentang relative adverb. Ya, tentang kata keterangan. Kata keterangannya itu ada when itu menerangkan waktu, lalu ada where, menerangkan tempat, dan juga ada why itu menerangkan alasan. Kita langsung masuk ke contoh ya. Contohnya adalah I remember the day when I met him at the first time. I remember the day when I met him at the first time. Aku ingat hari ketika aku bertemu dengannya pertama kali. Aku ingat hari ketika aku bertemu dengannya pertama kali. Ini kan yang diterangkan adalah the day, ya kan? The day kan masuk hari kan masuk waktu. Jadi relative adverb yang digunakan adalah when, gitu ya. Lalu contoh yang kedua adalah Kediri is a city where I was born. Kediri adalah kota di mana saya lahir. Jadi ini I was born, where I was born ini adalah menjelaskan tentang city-nya. Karena city itu adalah nama suatu tempat, maka kata hubung yang digunakan adalah where. Begitu ya. Contoh yang terakhir adalah their children are the reason why they bought the car. Anak-anak mereka adalah alasan kenapa mereka membeli mobil. Nah, ini why ini kan menerangkan alasan, ya kan? Jadi untuk menggabungkan dua kalimat ini, their children are the reason they bought the car. Ini kan ada dua kalimat ya, their children are the reason sama they bought the car. Nah, ini kata hubung yang tepat adalah why, karena ini adalah menjelaskan alasan kenapa mereka membeli mobil.
Begitu ya. Sekian untuk adjective clause kali ini. Thank you for listening. Semoga bermanfaat. Semoga kalian bisa mengambil manfaat dari video ini dan juga kalian bisa memahami apa itu adjective clause kali ini. Thank you for listening. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.